Bismillahirrahmanirrahim. Ya semampu kita aja lah, berbaik sangka sama orang, berbaik sangka sama pasangan, berbaik sangka sama keluarga, apalagi orang tua. Gimana caranya Ustadz biar bisa berbaik sangka? Satu, tadi cari celah. Kalau kata ulama, iltamis li akhika alfa uzrin. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Cari 1000 alasan. Arti 1000 alasan di sini jangan buru-buru menyimpulkan. Jangan buru-buru menyimpulkan. Ada satu hikmah yang menurut saya itu keren dari seorang dai. Beliau bilang gini, kalau kalian dapat WA, teks apapun bentuknya, kalau kalian dapat teks, dikirimin teks sama orang yang kalian gak nyaman, jangan langsung dibales. Terus tunggu dulu beberapa lama. Mungkin besok dibalasnya. Kalau kita gak nyaman ya, kalau yang kita nyaman balas aja langsung, kasihan dia nungguin. Kalau gak nyaman kayak dia misalnya ngomong yang gak pantas, atau salah ngomong, atau mengkritik, atau apalah, jangan langsung dibalas. Kenapa? Tunggu sampai besok. Kalau kita tunggu sampai besok, kita akan dapati diri kita besok membalasnya lebih bijak daripada semalam. Kenapa begitu? Kata beliau dalam sebuah perumpamaan, kalau kalian mendapatkan makanan yang panas, jangan langsung dimakan. Tunggu sampai dia agak sedikit hangat atau lebih dingin, baru kalian makan, itu akan sehat. Kalau panas-panas dimakan, itu hanya akan menyakitkan diri kalian sendiri. Begitu juga ucapan. Dapat teks, jangan langsung dibalas, masih panas. Nanti sama-sama kebakar nih. Tunggu sampai dia dingin. Kita dingin, dia dingin, di sana udah ngirim teks kan semalaman, nungguin akhirnya dingin ya. Gak tahu juga mungkin lebih panas kali ya. Nah kita membalasnya dalam keadaan dingin, sejuk, enak tuh. Kayak air dikasih teh panas, tunggu sampai jadi teh hangat. Baru kita minum, tapi kalau panas-panas diminum. Yang pertama kita celaka, yang kedua juga orang lain celaka. Kenapa? Kita celaka karena kepanasan, orang lain celaka karena kita salah-salahin. Ini siapa sih yang bikin teh panas-panas amat dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga dengan ucapan. Ini cara berbaik sangka nih. Caranya jangan langsung disimpulkan, jangan langsung dijudge, tunggu aja dulu. Siapa tahu setelah kita tunggu ternyata secara natural terjelaskan dengan sendirinya. Muncul tabayun yang tidak kita sengaja, bukan kita cari, bukan. Tiba-tiba muncul kayak tabayun, penjelasan dari sana sini. Akhirnya kita nggak sempat menyimpulkan yang negatif kan? Alhamdulillah selamat gitu. Ustaz, kadang-kadang buruk sangka itu bukan disengaja, muncul aja. Makanya gak mungkin lah kita sengaja pengen berburuk sangka sama orang lain. Itu was-wasa dari setan. Kok salah setan sih Ustaz? Ya emang salah setan. Kenapa kok salah setan? Ya setan, memang untuk disalahin gitu kan. Makanya Nabi Yusha ketika lupa dengan ikannya yang berenang, apa kata beliau? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Gak ada yang bikin saya lupa kecuali karena saya setan. Ini setan nih kerjaannya nih gitu. Jadi a'udzubillahi minasyaiton. Pas kita ada yang gak enak di pikiran kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus kata setan, gue gak ngapa-ngapain kok ta'awuzin sih. Ya emang bagian dia gitu. Masa a'udzubillahi minni. Ya Allah aku berlindung dari diriku sendiri kan gak mungkin ya. Gak ada ayatnya, yang ada berlindung dari setan. Intinya cari celah, jangan langsung disimpulkan. Biarin aja dulu, larut. Ada masalah, jangan langsung, wah bener nih. Jangan, diamin aja dulu. Minimal kalau gak tertabayun, terjelaskan dengan sendirinya, kitanya udah concernnya udah pecah dengan hal-hal yang lain. Siapa tahu tiba-tiba Allah memberi kita rezeki lupa, besok gak sempat dibahas lagi. Ini cara-cara berbaik sangka yang kata ulama praktis. Tunggu, jangan simpulkan dulu. Kedua, cara berbaik sangka, kita ingat-ingat kebaikannya. Karena kalau kita gak pernah ingat kebaikan orang lain, agak susah sih memikirkan bahwa dia itu sebetulnya gak ada maksud apa-apa. Tapi kalau menurut kita nih orangnya tuh baik, orangnya tuh gak pernah bohong. Begitu ada orang bilang dia bohong lo kemarin, kayak gak mungkin deh. Soalnya setahu saya dia tuh orangnya selalu jujur. Nah kan karena kita ingat bahwa dia jujur, susah percaya kalau dia bohong. Karena kita ingat dia orangnya setia, susah percaya kalau dia selingkuh. Karena kita ingat dia orangnya perhatian, susah percaya kalau dia cuek. Ini nih ingat kebaikan. Seingat mungkin, kalau perlu kita bikin program buat diri sendiri berbaik sangka dalam rangka mastata'tum, semampu kita catat. Dia pernah gini sama saya, dia pernah bantuin saya, dia pernah. Sesekali kita minta tolong dia gak bisa tolong, kita akan lihat dulu sih dia selalu nolongin saya. Kok sekarang dia gak nolong, kayaknya dia lagi ada masalah juga. Tapi kalau kita lupa, dia emang gitu orangnya, susah banget dimintain tolong. Padahal setiap hari nolong.
Kecuali kali ini. Nah ini cara berbaik sangka, ingat kebaikan orang lain. Kalau nggak ada Ustadz, siapa bilang nggak ada? Nggak mungkin nggak ada kecuali Firaun. Toh Firaun aja masih ada kebaikannya apa? Masih mau menampung Musa kecil di rumahnya, walaupun sebetulnya dia nggak suka kepada Musa itu. Masih mau, gara-gara apa? Gara-gara sayang sama istrinya. Kalau Dajjal, nah itu satu-satunya yang mungkin bukan hampir, nggak ada sih emang. Sehingga kita disuruh bertauz di akhir sholat kita dari Dajjal. Jadi tauz itu kayaknya setahu saya itu dua ya. Setan dan Dajjal, ini saking buruknya. Tapi kalau manusia biasa pasti ada. Kalau nggak kelihatan sama kita bukan nggak ada, kita nggak tahu. Sehingga kita berbaik sangkanya, ya pasti adalah kebaikan dia, cuman saya nggak tahu. Ustadz kalau yang berburuk sangka itu tentang sesuatu yang bikin kita sebel gimana Ustadz? Ini nih yang agak berat nih. Kalau nggak ada hubungannya dengan kita kayak isu, informasi, apa yang lagi nge-hit atau apa. Itu mungkin buat kita sih gampang berbaik sangkanya. Tapi kalau yang bikin kita nyesek gimana Ustadz berbaik sangkanya? Sholat. Jangan berbaik sangka sama dia kalau belum mampu. Berbaik sangkalah kepada Robnya. Karena kalau ini juga nggak bisa, udah nggak ada lagi harapan. Cara berbaik sangka kepada Allah hubungannya dengan dia apa Ustadz? Ya Allah, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya serahkan urusan dia kepada Engkau. Engkau pasti nggak akan ngecewain saya dong pastinya. Ini cara berbaik sangka ke Allah. Akhirnya tawakal modalnya supaya kita nggak ngikutin prasangka buruk kita yang bikin kita nyesek. Kadang-kadang orang berburuk sangka itu bukan hanya dalam kehidupan yang biasa. Dalam ibadah aja bisa berburuk sangka. Dan kalau udah kayak gitu udah nggak nyaman. Ada teman kita misalnya kayak lagi puasa sunnah. Kok dia egois banget sih puasa sunnah pas lagi mau ngajak acara makan-makan bareng saya nggak bisa sehari aja dia batal. Nah ini udah mulai muncul sebelnya, nggak nyamannya. Berbaik sangkalah apa? Ya mungkin dia nggak ada hajat yang dia lagi butuhin sehingga dia kayak lagi ngelobi langit dengan ibadah-ibadah sunnah dan itu lebih dia butuhkan daripada sekedar membatalkan puasa demi makan-makan dengan kita. Ya udah deh nggak apa-apa, mungkin dia punya hajat yang penting. Bisa kayak gitu atau apapun lah bentuknya. Kadang-kadang dalam ibadah juga berburuk sangka itu bukan yang fatal sih tapi agak dikit ganggu kayak lagi sholat berjamaah. Saya pernah ngimamin kan ada ayat-ayat yang kadang-kadang kalau lagi berkesan gitu diulang-ulang ya. Kayak misalnya baca ayat, bukan Ar-Rahman sih kalau itu pasti diulang-ulang sih. Fabi ayya rabbikum tukadziban. Ada yang kayak wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Wah ini keren ya ayatnya. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Diulang lagi. Kenapa? Lagi mensugesti diri. Gak usah khawatir deh beramal soleh. Karena pasti gembira hasilnya. Pasti dibahagiain Allah. Pasti Allah balas. Gak mungkin dikecewain. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Di belakang kadang-kadang makmumnya mungkin gak bisa berbaik sangka. Tapi gak fatal juga sih. Jangan-jangan Ustadz lupa nih. Analahum jannat. Karena kebenaran dia hafal. Analahum jannat dibenerin. Saya wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Ya. Seandainya bisa ngomong, tahu. Cuman kan nggak bisa ngomong dalam sholat ya. Jadi bukan saya lupa, lagi menikmati ayat yang menurut saya berkesan gitu, tapi kayak dibener-benerin, teriak satu masjid, annalahum jannat. Dia baru tahu annalahum jannat dari yang di depan, dan dia juga nggak hafal aslinya. Jadi kayak, wah ternyata itu ya udah deh rame-rame yuk. Analahum jannat gitu. Apaan sih? Ada yang kayak gitu. Pernah sekali kayak gitu sholat dibenerin dari belakang. Padahal saya gak ngerasa lupa gitu. Terus akhirnya apa? Saya sebagai imam kan gengsi gitu kan. Pas analahum jannat. Analahum jannat. Dilebay-lebayin iramanya gitu biar yang pengen ngasih tahu kode gitu. Gue hafal. Cuman lagi kayak khusyuk gitu sih. Intinya adalah berburuk sangka itu emang gak nyaman. Dalam ibadah aja gak nyaman. Padahal itu bukan hal yang fatal kan. Mungkin justru makmumnya kayak kasihan ya ustadznya ya. Udah 5 kali ngulang gak lewat-lewat. Ya udah deh kita benerin. Kalau berbaik sangkanya imam ya kepada umum. Kalian baik banget sih dibenerin. Padahal saya gak salah loh. Kasihan deh lo gitu. Jadi artinya ya
berbaik sangka semampu kita. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا